GKJ Prambanan. Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa kan? Wah, sekarang kita masih sekolah minggu online nih, di rumah masing-masing. Iya, harus tetap semangat ya. Sekarang kita mau perkenalan dulu yuk, Kak. Oke, nama saya Kak Rena. Di sini Kak Tegar, di sini Kak Cynthia, dan di gitar ada Kak Daniel. Sebelum mulai, kita mau memujikan nama Tuhan ya. Lagu pertama dari Terbit Matahari. Yang di rumah boleh berdiri ya. Matahari sampai pada masuknya, biarlah hari ini kita mau mendengarkan firman tentang berkat Tuhan yang luar biasa buat kita. Berkat Tuhan tuh seperti apa ya, Kak? Berkat Tuhan itu seperti kita saat ini bisa bangun pagi dengan keadaan sehat, bisa berjumpa dengan orang tua kita. Makanya habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Sebelum memulai firman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah, firman Tuhan kali ini dibawakan oleh siapa ya, Kak? Bu Tini. Oh, Bu Tini. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Wah, luar biasa hari ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah anak sekolah minggu GKJ Prambanan. Nah, adik-adik sudah siap semuanya? Semuanya sudah mandi? Sudah makan? Semuanya sudah siap di depan ada laptop, depan HP atau di depan televisi untuk mengikuti ibadah anak hari ini. Nah, hari ini Bu Tini akan meneruskan cerita tentang Nabi Joshua. Nah, siapa yang ingat? Siapakah Nabi Joshua itu? Nah, minggu-minggu kemarin kita sudah banyak belajar tentang Nabi Joshua. Siapakah Nabi Joshua itu? Nah, Bu Tini akan sedikit mengulang cerita tentang Nabi Joshua. Ya, tentang perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, keluar dari Mesir. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang Nabi Joshua yang akan menyeberang sungai Yordan. Nah, pada waktu yang lalu, waktu keluar dari bangsa Mesir, Israel menemui Laut Teberau. Bagaimana mereka menyeberangnya? Nah, ingat nggak adik-adik semuanya? Iya, Nabi Musa mencelupkan tongkatnya sehingga Laut Teberau terbelah. Nah, bagaimana tentang kisah bangsa Israel kali ini? Nah, hari ini Bu Tini akan mengajak adik-adik semuanya mendengarkan cerita tentang Nabi Joshua melewati sungai Yordan. Nah, pada saat itu
Nabi Musa sudah meninggal karena usianya juga sudah lanjut. Kemudian bangsa Israel ini belum sampai ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ternyata perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu lama sekali adik-adik. Bukan hanya 1-2 hari, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, banyak kesulitan yang sudah dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, masih ingat bagaimana bangsa Israel menyeberang Laut Teberau? Kemudian bagaimana mereka bersungut-sungut di padang karena kehabisan makanan? Tuhan selalu menolong mereka. Nah, bagaimana cara Tuhan menolong mereka menyeberang Sungai Yordan untuk kali ini? Nah, pada saat mereka sampai ke Sungai Yordan, Nabi Joshua meminta bangsa Israel untuk membuat kemah. Mereka berkemah selama 3 hari. Nah, selama 3 hari ini Nabi Joshua mengutus orang untuk melihat kondisi di seberang Sungai Yordan. Mereka mengirimkan pengintai-pengintai. Mereka mau tahu di seberang Sungai Yordan itu ada bangsa apa ya? Mereka kira-kira menerima bangsa Israel tidak ya? Mengizinkan bangsa Israel lewat tidak ya? Nah, sementara mereka berkemah, Nabi Joshua mengutus orang untuk ke seberang Sungai Yordan. Kemudian sesudah waktu yang diberikan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan Allah minta bangsa Israel bersiap-siap untuk menyeberang Sungai Yordan. Nah, keistimewaan pada perjalanan kali ini, bangsa Israel bersama dengan imam-imam membawa tabut perjanjian. Nah, apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu berisi 2 loh batu. Nah, masih ingat cerita kemarin waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 hukum kepada Nabi Musa, kemudian dituliskan di dalam 2 loh batu, kemudian dimasukkan ke dalam kotak tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini dibawa oleh bangsa Israel untuk menyeberang Sungai Yordan. Nah, kemudian mereka bersiap-siap. Ada 4 orang imam yang mampu membawa tabut perjanjian itu. Ini tidak bisa sembarangan dibawa orang, adik-adik. Nah, ini diangkat oleh 4 orang imam. Kemudian mereka bersiap-siap dan bangsa Israel tidak boleh mendekat ke tabut perjanjian itu. Harus ada jaraknya. Nah, jadi tabut perjanjian ada di depan, kemudian bangsa Israel ada di belakang. Seperti pada gambar ini. Nah, kemudian sesudah mereka bersiap-siap, kemudian 4 imam itu maju mendekati sungai dengan membawa tabut Allah itu. Nah, saat mereka mencelupkan kakinya ke sungai tersebut, tiba-tiba Sungai Yordan terbelah menjadi 2 dan jalan di depan mereka menjadi kering sehingga bangsa Israel dapat melewati Sungai Yordan itu dengan aman. Nah, itu adalah mukjizat Tuhan Allah, bagaimana Tuhan Allah menolong bangsa Israel untuk melewati kesulitannya. Nah, kemudian sesudah sungai terbelah, bangsa Israel melewati sungai tersebut dengan membawa tabut perjanjian sampai mereka selamat sampai di seberang. Nah, dari cerita hari ini adik-adik, Nabi Joshua mengajarkan kepada kita bahwa setiap kesulitan Tuhan akan membantu kita, akan menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, dari perjalanan Nabi Israel, seringkali Nabi Israel itu bersungut-sungut, marah. Bahkan mereka itu kadang-kadang meninggalkan Tuhan dengan membuat patung lembu. Nah, tetapi Tuhan mengampuni mereka. Tuhan selalu menolong bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, Tuhan juga selalu menolong kita setiap kita mengalami kesulitan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Melalui orang tua kita, melalui mama papa, melalui bapak ibu, melalui kakak, melalui teman-teman kita, melalui bapak ibu guru. Nah, semuanya dipakai Tuhan untuk menolong kita. Nah, jadi adik-adik gak boleh bersedih ya. Tidak boleh merasa, kok saya banyak masalah ya. Nah, jangan khawatir, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kesulitan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan akan menghapuskan kesedihan kita dan menggantinya dengan sukacita.
Nah, sekarang adik-adik semuanya siap untuk berdoa untuk firman hari ini? Nah, mari kita berdoa. Nah, semuanya bersikap untuk berdoa? Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk pengajaran-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk tidak bersedih, untuk tidak pernah memandang masalah itu berat. Tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami melalui orang-orang yang mengasihi kami, melalui orang tua kami, melalui Bapak Ibu guru kami. Tuhan, bantu kami dalam melewati masalah kami. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Amin. Nah, demikian firman kita hari ini. Nah, jangan lupa, jangan pernah bersedih, jangan pernah menangis, tetapi selalu bersukacita karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan adalah sumber gembiraku. Berkat Tuhan sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Mari kita lakukan setiap hari dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Untuk menutupnya kita pujikan Tuhan sumber gembiraku. Dan sampai jumpa di sekolah minggu depan.